Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayumana Velasari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 5. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak Abdul Wadud Nafi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam penjelasan tersebut, beliau menjelaskan tentang OJK. Nah, dari video tersebut, beliau juga menjelaskan yang pertama, yaitu definisi dari OJK, kemudian yang kedua, asas-asas pelaksanaan OJK, yang ketiga, tugas-tugas dari OJK, dan yang terakhir, yaitu wewenang OJK. Baik, sebelum kita lebih lanjut, apa sih kepanjangan dari OJK sendiri? Nah, kepanjangan dari OJK sendiri yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana OJK sendiri itu mengatur keuangan yang diatur oleh pemerintah. Nah, sedangkan pengertian dari OJK ialah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Ya, jadi OJK itu dipimpin langsung atau dikuasai oleh pemerintah, yang dimana semua sistem peraturannya itu dari undang-undang sendiri. Nah, yang termasuk dalam pengawasan OJK ada beberapa. Yang pertama yaitu perbankan, yang kedua yaitu pasar modal, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima lembaga negara, kemudian lembaga pembiayaan, dan yang terakhir lembaga keuangan lainnya. Ya, jadi OJK itu yang mengatur jasa keuangan dalam negara itu sendiri. Kemudian OJK sendiri itu memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan sistem pengaturan keuangan terhadap industri jasa keuangan. Nah, tugas dari OJK sendiri yaitu mengatur dan mengawasi industri keuangan, baik itu perbankan atau keuangan yang berkenaan dengan internal sendiri, pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya. Ya, jadi OJK itu mereka yang mereka yang mengatur bagaimana jalannya keuangan dalam pemerintah, dalam perbankan, kemudian juga yang mengawasi kegiatan keuangan dalam pemerintah, perbankan, dan lembaga keuangan. Yang selanjutnya yaitu tentang asas-asas dari OJK. Ada beberapa asas-asas yang dimiliki oleh OJK. Yang pertama yaitu asas independensi. Nah, asas independensi sendiri yaitu asas yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan UUD. Kemudian yang kedua yaitu asas kepastian hukum. Nah, asas kepastian hukum ini maksudnya sudah pasti apa tugas, wewenang, fungsi dari OJK sendiri itu sesuai dengan aturan. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Ya, asas kepentingan umum yaitu maksudnya pihak penyelenggara lembaga keuangan syariah atau nasabah itu punya wewenang sendiri, punya wewenang dari tidak tergantung pada OJK. Asas kepentingan umum yaitu pihak penyelenggara lembaga keuangan syariah atau nasabah itu yang penting. Kemudian asas keterbukaan, maksudnya di situ pihak pemerintah itu terbuka tentang apa saja dari OJK. Akan tetapi apabila ada rahasia negara itu ya tidak akan disampaikan oleh pihak OJK. Kemudian asas profesionalisme. Nah, maksudnya asas profesionalisme yaitu orang-orang yang di OJK ini memiliki kemampuan dan referensi yang tinggi sesuai dengan kerjaannya, bekerja secara objek dan tanggung jawab. Kemudian asas integritas. Nah, asas integritas ini orang-orang yang ada di dalam OJK ini orang-orang yang taat terhadap aturan, yang punya etika dan tanggung jawab. Kemudian
asas akuntabilitas. Nah, asas akuntabilitas ini apa yang mereka lakukan terencana dengan baik, terus terlaksana dengan baik, sehingga ketika mereka dimintai tanggung jawab, mereka itu memenuhi data-data yang cukup jelas dan ada apabila mereka dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu tugas dari OJK. Nah, tugas OJK sendiri yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Kemudian yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Kemudian yang ketiga mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir yaitu wewenang dari OJK sendiri. Wewenang OJK memiliki 4 wewenang. Yang pertama yaitu menetapkan aturan perundang-undangan di industri jasa keuangan dan di industri jasa keuangan. Kemudian yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Dan yang terakhir yaitu mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuler di lembaga jasa keuangan. Jadi cukup itu saja bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.